Ternyata diam-diam di grup 1 Mas Anggoro baru 3 hari buka Tokopedia udah dapat pesanan baru 9 dengan pendapatan bersih baru 573.000. Ini toko baru, belum ada reputasi dan tanpa fake order. Gimana kelanjutannya dan caranya seperti apa? Akan gue kasih tips-tipsnya di video ini. Oke Juragan, sebelumnya terima kasih sudah klik video ini. Buat Juragan yang baru pertama kali nonton video ini, perkenalkan nama gue Sahlan. Di channel ini gue akan sharing tentang jualan online di marketplace. Buat Juragan yang penasaran gue jualan apa aja, lihat link di deskripsi. Sebelumnya gue mohon maaf banget nih Juragan, baru bisa bikin video lagi. Karena gue lagi fokus jualan juga, lagi PSBB, kesempatan harus kita ambil. Dan gue lagi memperdalam gimana caranya jualan di Lazada. Kalau gue jualan di Lazada bisa dapat profit 6 juta dalam sebulan, nanti insya Allah gue akan share. Kalau sekarang belum, masih belajar, masih 1 juta, masih segitulah, masih kecil. Tapi kalau udah dapat profit, untung ya, bukan omset, untung itu. Ntar gue akan share. Karena di Lazada itu kita jualannya nggak perlu iklan. Jadi nggak ada lagi yang ceritanya, bang gue boncos. Nih gue boncos. Nah gue nggak tega sebenarnya denger boncos-boncos itu. Makanya gue juga sendiri masih belajar dan gue belajar memperdalam lagi di Lazada. Nah kali ini kita mau ngomongin masalah jualan di Tokopedia. Kalau Tokopedia, Shopee, Bukalapak, itu insya Allah gue udah sangat paham lah. Kali ini gue mau kasih tips biar cepet laku toko baru jualan di Tokopedia. Mohon simak video ini sampai selesai ya. Kalau video ini agak sedikit dasar buat lu yang udah merasa udah bisa ya, enggak, silahkan di skip aja. Langkah pertama sebelum lu jualan di Tokopedia yang lu harus pastiin adalah produk. Kita sebelum bahas tips ya, produk. Boncos itu disebabkan karena apa? Karena produknya itu bisa jadi udah nggak trending atau udah terlalu banyak ulasan. Coba lu pikir. Udah terlalu banyak ulasan. Salah satu penyebab boncos adalah produk yang lu jual udah banyak yang jual. Dan pahitnya itu produk ulasannya juga udah banyak. Jadi lu bersaing dengan toko-toko yang udah jual itu produk ulasannya banyak. Makanya kalau lu mau jualan, coba lu riset dengan matang jualan, cari produk yang trending atau produk baru. Oke? Setelah produk itu udah dapat, langsung deh kita masuk ke tipsnya. Tips yang pertama, mudah dan simple. Yang pertama lu harus aktifin yang namanya Power Merchant dan gratis ongkir. Apa itu Power Merchant? Power Merchant itu seperti Star Seller, tapi di sini nggak ada syarat. Lu tinggal verifikasi KTP, terus daftar Power Merchant, ada potongan 1% dari total omset. 1 KTP bisa untuk 2 akun Tokopedia. Dan selain itu lu bisa aktifin yang namanya gratis ongkir. Gratis ongkir kena potongan 2,5%. Jadi di tips pertama ini lu harus perhitungkan matang-matang. Biaya 1% ditambah 2,5%, jadi total 3,5% itu harus lu masukin ke modal produknya. Bang, kalau dropship gimana? Kalau dropship, lu bisa manfaatin gudang online. Misalnya Crowdable. Nah, Crowdable itu sama kena potongan. Ya, kemarin ada yang ngasih tahu 3,5% juga kena potongan. Jadi lu tinggal tambahin aja 7%. Bang, kalau gitu ntar gua nggak bisa bersaing dong. Makanya lu cari produk yang sekiranya belum banyak ulasan. Pembeli Tokopedia dengan Shopee itu berbeda. Tokopedia itu lebih menengah ke atas. Jadi kalau masalah harga dan ternyata itu tokonya gratis ongkir, lebih mantep. Karena efeknya itu beda. Ketika lu jualan gratis ongkir,
dengan label toko gratis ongkir di Tokopedia tanpa menggunakan gratis ongkir itu lonjakan omset itu sangat beda, bisa hampir 50% lebih. Kan lumayan. Dan ini Mas Aang juga, Mas Anggoro itu kemarin dia ngaktifin yang namanya fitur gratis ongkir. Oke, setelah power merchant dan gratis ongkir diaktifin, maka tips yang selanjutnya yang harus lo lakuin adalah maksimalin judul produk. Ini nih, jualan di Tokopedia, bedanya dengan di Shopee, judul produk itu benar-benar sangat penting. Oke, maksimalin itu yang namanya judul produk 70 karakter. 70 karakter apa? 70 huruf, misalnya nama. Kan ada N-A-M-A. Ada 4 huruf, 4 karakter. Nah, dibatasin 70 karakter, lu maksimalin deh. Misalnya daster. Misalnya ada yang nyari lagi daster. Pokoknya kata-kata itu lu maksimalin dan lu bisa riset judulnya itu bisa pakai Shopee yang di kata pencarian. Kalau lu bingung risetnya tinggal lihat video ini yang nyari judul ya kan, bisa lu maksimalin di situ atau lu bisa maksimalin dengan gunain iklan. Yang iklan yang Tokopedia tuh biasanya ada kata pencariannya ini berapa banyak. Nah, lu bisa pakai itu dan lu bisa juga maksimalin foto produk dan kontennya, tapi yang terpenting sih judul ya. Oke, setelah judul, power merchant udah, maka tips yang ketiga adalah iklan. Jangan pakai iklan otomatis. Kalau nggak pakai iklan bisa nggak laku bang? Bisa Tokopedia. Kemarin gue bikin toko baru, karena harganya gue turunin, hampir sama mungkin dengan supplier gue naikin sedikit sih 5%, ternyata banyak yang chat dan udah laku juga. Tapi tetap sih harus pakai iklan. Fungsinya iklan itu adalah untuk mendatangkan traffic buat datengin orang ngeklik ke toko lu. Masalah nantinya iklan ini boncos atau enggak, itu kan tergantung dari produk yang lu jual. Toko lu gimana? Nah, makanya gue bilang kan harus pakai power merchant dan gratis ongkir itu untuk mengikis itu semua. Oke? Oke, yang terakhir tipsnya adalah fast respon. Jadi kalau udah iklan lu harus cepet balas chat. Karena ini efeknya parah sih kalau di Tokopedia ya. Menurut gue ya, kalau lu lemot balas chat, terus kan ada poin toko tuh, penilaian toko. Nah, kalau penilaiannya toko di bawah 80, itu biasanya toko lu nggak di-push lagi, nggak disebarluaskan sama Tokopedia. Jadi poin itu penting karena Tokopedia pengen tetap menjaga trust agar pembelinya itu nggak kecewa, agar pengguna Tokopedia itu nggak kecewa ketika dia ngechat balasnya lama. Ketika dia balas lama kan dia bisa aja ntar belinya di Shopee. Nah, Tokopedia nggak pengen kayak gitu, makanya kalau lu punya toko, fokus dulu satu toko, oke? Jangan buat banyak dulu kalau belum jago-jago amat. Nah, lu harus fast respon. Kalau nggak fast respon, rugi juga kan? Nah, oke, semoga tips sederhana ini, 4 tips sederhana ini bisa membantu juragan dalam berjualan di Tokopedia yang masih bingung, gimana nih jualan di Tokopedia, susah apa gampang? Nah, semoga tips ini bisa membantu kalian. Dan buat juragan yang udah boncos, sudah kecewa dengan Shopee, bisa pindah ke Tokopedia. Cobalah, karena ada beberapa produk yang nggak laku di Shopee ternyata laku di Tokopedia karena karakteristik pasar dan pembelinya juga beda. Maka silakan dicoba Shopee ataupun Tokopedia. Semoga video ini bisa membantu juragan dan sampai jumpa di next video.